تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufidatu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita di pembahasan masih seputar tayamum, yaitu persisnya adalah tentang syarat-syarat tayamum yang musannif menyebutkan ada 10. Artinya syarat ini harus terpenuhi, jika tidak maka tayamum tidak sah. Yang dimaksud dengan syarat di sini sebagaimana telah kita sampaikan termasuk juga rukun, ya. Karena ada di sini yang masuk bagian dari rukun, artinya harus terpenuhi, ya. Intinya 10 ini harus terpenuhi agar tayamumnya sah. Kalau tidak terpenuhi maka tayamumnya tidak sah. Ya, kita sudah sampai di syarat yang ke-6 sekarang, ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita bahas. Sekarang yang syarat ke-6, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa an yamsaha wajhahu wa yadaihi bidarbataini, ya. Yaitu mengusap, ya, mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan, 2 kali pemindahan tepukan, ya. Syarat yang ke-6 yaitu an yamsaha wajhahu wa yadaihi bidarbataini. Itu mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali tepukan. Jadi satu tepukan untuk wajah, ya. Berarti di sini itu maksudnya ini dorbatun lil wajhi, kemudian yang kedua dorbatun lil yadain. Maksudnya adalah anggota tayamum 2, yaitu wajah dan kedua dua tangan. Masing-masing itu nanti satu tepukan, satu tepukan untuk wajah, satu tepukan untuk tangan. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i ini tepukannya masing-masing 1, sehingga totalnya 2. Jadi misalnya nih kita nepuk 1 tepukan, kita gunakan mengusap wajah, ya, mengusap wajah. Nah, ketika mau mengusap kedua tangan, kita nepuk lagi, kemudian kita usapkan ke tangan, ya. Meskipun ada pendapat lain, kalau pendapat lain ya nepuk hanya sekali saja, tepukan untuk wajah, langsung kita usapkan tangan. Nah, kalau di sini 1 tepukan untuk wajah, nepuk lagi tangan, sehingga disebutkan syaratnya 2 kali tepukan, ya. 2 kali tepukan yang masing-masing ini bisa, yaitu meratakan ke semua anggota. Ini 1 tepukan ini meratakan ke anggota wajah, 1 tepukan serata ke semua tangan. Dan kalau ditambah, ya, kalau ditambah lebih dari 2 tepukan maka hukumnya makruh, ya. Kalau tambah tepukan lagi makruh. Akan tapi jika dengan tepukan tersebut tidak bisa rata, misalnya dengan tepukan 1 kemudian belum bisa merata debunya, maka wajib ditambah. Dalil yang mendasari bahwasanya tepukan itu dengan 2 tayamum harus dengan 2 tepukan, ya, diantaranya adalah, ya, jadi diantaranya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam atayamumu dorbatan, ya. Tayamum itu dengan 2 pemukulan atau tepukan atau pemindahan, ya. Dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadain ilal mirfaqain.
satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan lagi untuk tangan sampai mirfaq, sampai siku. Nanti riwayat Daruqutni ya, kemudian beliau benarkan ini adalah mauquf kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian juga yang semisal ini juga diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan rijalnya semuanya siqah. Yang benar adalah mauquf. Artinya ini hadis ini mauquf, berarti adalah ini dari ya, siapa? Ibnu Umar, dari sahabat ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dari perbuatan Ibnu Umar. Jadi makna dari mauquf di dua hadis tadi ini adalah perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi. Jadi mengatakan atayamum dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadain. Ya, ini juga dikatakan adalah mauquf, perkataan Ibnu Umar. Nah, kemudian apakah bisa dijadikan dalil? Ya, telah diketahui bahasanya hadis yang mauquf itu dihukumi marfu sampai kepada Nabi jika pada hal-hal yang di situ para sahabat tidak bisa melakukan ijtihad, ya. Dan ini babnya bab ibadah, sehingga tidak ada ruang bagi akal kemudian untuk berinovasi, ya. Sehingga hadis tadi meskipun perkataan Ibnu Umar maka disandarkan pada Nabi SAW, bisa dijadikan hukum, ya. Padahal itu bukan perkataan Nabi, tapi bisa dijadikan hukum, ya, karena itu masalah tata cara ibadah. Sehingga sahabat kalau mengatakan satu tata cara ibadah nih, ya, itu maka nanti disandarkan pada Nabi. Itu sudah bisa dihukumi itu Nabi SAW, dari Nabi SAW. Karena apa? Karena sahabat nggak mungkin kemudian berinovasi. Oh, ini tayamum dengan dua saja, nah, tanpa ada keterangan dari Nabi SAW itu tidak memungkinkan. Sehingga meskipun ini perkataan Ibnu Umar maka disandarkan pada Nabi SAW, sehingga ini bisa dijadikan dalil bahasanya ketika tayamum itu melakukan dua kali tabukan. Kemudian juga ada dalil yang menguatkan ya, hadis Abi Juhaim radhiyallahu anhu nanti akan disebutkan, yaitu Nabi SAW memukulkan dua tangannya ke tembok, kemudian mengusap wajahnya dengan kedua tangan beliau, kemudian memukul lagi satu pukulan yang lain digunakan untuk mengusap lengannya, tangan sampai ke lengan. Ini diantara dalil yang menguatkan. Jadi dalil tentang tata cara tayamum dengan dua kali tepukan. Jadi dengan perkataan Ibnu Umar juga ada fi'lu, perbuatan Ibnu Umar juga. Yang tentunya ini berdasarkan dari keterangan dari Nabi SAW. Kemudian syarat yang berikutnya ketujuh, ya, syarat yang ketujuh, an yuzila an najasata awalan. 7. An yuzila an najasata awalan, artinya menghilangkan najis terlebih dahulu, ya, sebelum tayamum. Jadi disyaratkan, ya, tayamum harus bersih dari najis terlebih dahulu. Di anggota badan manapun, kalau masih ada najis maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Alasannya adalah para fuqaha mengatakan di antara alasannya adalah tayamum ini, ya, dia adalah istibahah, sesuatu yang membolehkan untuk melakukan ibadah yang butuh taharah, ya. Ini tayamum seperti itu statusnya. Sedangkan najis itu adalah mani, penghalang, ya. Jadi tayamum itu istibahah,
tayamum itu menjadikan boleh ibadah gitu loh. Ya. Misalnya sholat, nggak ada air, nggak bisa wudhu, kan nggak boleh sholat. Haram orang sholat tanpa wudhu. Nah, agar dia boleh sholat tanpa wudhu, maka dia tayamum. Nah, tayamum ini membolehkan orang sholat. Ya. Membolehkan untuk sholat. Nah, pembolehan ini nanti bertentangan dengan manik. Ya. Maniknya di sini adalah adanya najis. Ya. Sehingga tidak bisa ada pembolehan ketika ada maniknya. Tidak bisa ada ibahah bersamaan dengan manik. Maka ini semisal dengan tayamum sebelum waktunya, maka tidak sah. Demikian pula kalau tayamum yaitu masih ada najisnya, maka najisnya harus dihilangkan dulu. Ya, ini berbeda dengan masalah tayamum tidak menutup aurat. Ya. Tidak menutup aurat. Ini masih dibolehkan. Ya. Jadi kan najis itu menyebabkan sholat seorang tidak sah. Kemudian kalau aurat terbuka juga menyebabkan sholat seorang tidak sah. Nah, kalau tayamum kondisi ada najis tidak sah tayamumnya. Tapi kalau tayamum tanpa menutup aurat itu masih sah. Ya. Masih sah. Di Busra Al-Karim disebutkan bi khilafi malau tayammama ariyan wa indahu sutroh. Ya. Alasannya apa? Kalau sutroh menutup aurat itu lebih ringan daripada menghilangkan najis. Jadi gini, seseorang sholat dengan ada najis itu lebih berat hukumnya daripada seorang sholat tanpa ada najis tapi nggak nutup aurat. Jadi posisi ada najis itu lebih berat daripada posisi tidak menutup aurat. Oleh karena itu di sini tadi ketika orang tayamum masih ada najis nggak sah. Dan dia bisa menghilangkan najis. Tapi kalau dia tayamum tanpa menutup aurat masih sah. Ya oleh karena itu orang yang tidak punya pakaian atau penutup sehingga dia sholatnya dalam keadaan tanpa menutup aurat, nah, sholatnya tidak perlu diulang. Misalnya sholat, ada orang sholat nggak punya baju, nggak punya penutup, misalnya di penjara dalam keadaan nggak ada baju sama sekali, dia mau sholat, ya, berarti auratnya terbuka, maka dia sholat dalam keadaan tidak menutup aurat, tidak perlu mengulang sholatnya. Nah ini beda dengan apa? Orang yang ada najis. Orang ada najis, ya, nah, kemudian dia tidak memungkinkan untuk menghilangkan najis, maka tadi ya, nanti bisa mengulang sholatnya. Sehingga orang yang ada najis ketika tidak memungkinkan untuk menghilangkan najisnya, sedangkan air juga nggak ada, ya, terus bagaimana? Maka dia kalau tidak memungkinkan, ya, dia ada najis, mutayamum nggak memungkinkan menghilangkan najisnya, maka sah tayamumnya menurut Ibnu Hajar. Ya. Tayamumnya menurut Ibnu Hajar sah. Artinya gini, kalau menurut Ibnu Hajar orang mau tayamum ada najis di kakinya misalnya, air nggak ada menghilangkan, dia juga terbatas. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami maka dia tayamum saja sah. Tayamum sah. Tapi menurut Ar-Romli dia nggak boleh tayamum karena tayamum harus hilang najis. Menurut Ar-Romli nggak boleh tayamum. Nah, terus bagaimana? Ya sholat tanpa tayamum, ya. Ya seperti sholatnya orang yang tidak punya wudhu dan tidak punya tayamum, dinamakan faqidu atau hurain, ya. Disebut apa?
Orang yang tidak wudu dan tidak tayamum namanya faqidu. Nah, ini istilahnya faqidu at-tahuraini. Faqidu at-tahuraini. Ini orang yang tidak wudu, juga tidak tayamum. Faqih itu kehilangan tahurain. Tahurain itu maksudnya adalah al-ma'un dengan aturab. Nah, misalnya dia di satu tempat, air nggak ada, debu nggak ada juga. Terus bagaimana? Ya dia tetap sholat, ya. Tapi mengulang sholatnya. Jadi intinya kalau dia tayamum, ya, kemudian mau tayamum masih ada najisnya, tetap dia sholat, ya. Menurut Ibnu Hajar tayamum dulu kemudian sholat. Menurut Ar-Ramli nggak usah tayamum, langsung sholat. Nah, kemudian setelah selesai sholat, nanti ketika dia sudah mendapatkan alat bersuci, ya, maka wajib mengkodok, baik itu menurut Ibnu Hajar atau menurut Ar-Ramli. Pokoknya wajib mengkodok kalau dia tayamum dalam keadaan ada najis, ya. Atau misalnya dia nggak tayamum karena najisnya nggak bisa dihilangkan tadi, menurut Ar-Ramli dia langsung sholat. Nah, kemudian nanti tetap wajib mengkodok. Baik, ini tadi syarat yang ke-6, ya, dan juga syarat yang ke-7, ya. Ini insyaallah akan kita lanjutkan untuk syarat ke-8 dan seterusnya di pertemuan berikutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.